Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mandelsi Indriani dengan NIM 2248201112. Saya dari kelas 6B Farmasi. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas dari Bapak Hari dengan mata kuliah Teknologi Bahan Alam. Materi yang pertama yaitu ekstraksi minyak atsiri. Apa itu minyak atsiri? Minyak atsiri adalah cairan pekat yang berasal dari tumbuhan dan mengandung senyawa aromatik yang mudah menguap. Zat ini juga disebut minyak eteris, minyak esensial, minyak aromatik karena pada suhu kamar mudah menguap. Minyak atsiri dikenal karena memiliki aroma khas dari tumbuhan asalnya dan bersifat hidrofobik sehingga tidak larut dalam air. Minyak atsiri diekstrak dari berbagai bagian tanaman seperti kelopak bunga, daun, kulit kayu, biji, atau akar melalui proses penyulingan uap. Ciri utama dari minyak atsiri yaitu mudah menguap pada suhu kamar tanpa mengalami dekomposisi, bau wangi khas dari tanaman tempat minyak itu berasal, tidak larut dalam air namun larut dalam pelarut organik seperti eter, kloroform, dan alkohol. Kandungan utama minyak atsiri adalah senyawa-senyawa organik seperti alkohol, aldehid, keton, dan juga senyawa-senyawa lain yang berantai pendek. Senyawa-senyawa organik yang membentuk minyak atsiri sangat beragam pada jenis tanaman yang menjadi sumbernya. Contohnya minyak cengkeh dikenal karena kandungan eugenol yang memberikan aroma dan rasa khas cengkeh. Minyak serai mengandung geraniol dan citronella yang memberikan aroma segar dan dapat digunakan sebagai pengusir serangga. Minyak kayu putih yang mengandung eukaliptol yang memberikan aroma segar dan membantu meredakan batuk dan pilek. Metode ekstraksi yang pertama yaitu metode destilasi. Destilasi adalah proses pemisahan zat berdasarkan perbedaan titik didih. Proses ini melibatkan pemanasan campuran cair untuk menguapkan zat dengan titik didih terendah. Kemudian, uap tersebut didinginkan dan dikondensasi kembali menjadi cairan sehingga menghasilkan zat yang dipisahkan. Selanjutnya, tahapan destilasi. Yang pertama ada pemanasan, di mana campuran cair dipanaskan dalam labu destilasi. Selanjutnya penguapan, zat dengan titik didih terendah menguap menjadi uap. Selanjutnya kondensasi, uap dipindahkan ke kondensor dan didinginkan, sehingga uap berubah menjadi cairan. Selanjutnya penampungan, cairan yang terkondensasi atau destilat ditampung di labu penerima. Selanjutnya kelebihan destilasi, yang pertama dapat memisahkan zat dengan perbedaan titik didih yang signifikan. Yang kedua, produk yang dihasilkan dapat sangat murni, dan metode ini cukup sederhana dan mudah dilakukan. Kelemahan dari destilasi, tidak efektif untuk memisahkan zat dengan perbedaan titik didih yang kecil, alat yang digunakan bisa cukup mahal, suhu pemanasan harus diatur dengan tepat untuk menghindari kerusakan zat yang akan dipisahkan. Metode selanjutnya yaitu metode press. Metode press atau pengepresan pada ekstraksi adalah teknik mekanis untuk memisahkan minyak atau cairan lain dari bahan padat seperti biji-bijian atau tanaman. Proses ini melibatkan penerapan tekanan pada bahan padat untuk memaksakan cairan keluar dan terpisah dari padatan. Selanjutnya, tahapan metode press ada persiapan sampel, penerapan tekanan, pemisahan cairan, pengumpulan ekstrak, dan pengecekan hasil. Kelebihan metode press relatif murah, efisiensi tinggi, kualitas minyak nabati yang lebih baik, dan proses yang lebih cepat. Kelemahan metode press tidak cocok untuk semua bahan seperti bahan yang sangat rapuh atau sensitif terhadap tekanan. Hasil yang berkurang jika bahan terlalu basah. Potensi kerusakan bahan seperti tekanan yang berlebihan dapat merusak sel-sel bahan padat dan mengurangi kualitas ekstrak. Yang terakhir, tidak cocok untuk mengekstrak senyawa yang sensitif terhadap panas. Metode yang selanjutnya yaitu metode pelarut organik. Metode pelarut organik adalah metode yang memanfaatkan pelarut organik untuk memisahkan senyawa yang diinginkan dari suatu matriks padat atau cair. Tahapan ekstraksi pelarut organik, pilih pelarut organik yang sesuai, campurkan pelarut dan matriks, lakukan proses ekstraksi, pisahkan pelarut dan matriks, ukur hasil ekstraksi. Kelebihan metode ini yaitu efektif tinggi, biaya pemrosesan rendah, tidak memerlukan proses tambahan, dapat digunakan untuk berbagai jenis matriks. Kelemahan metode ekstraksi ini yaitu penggunaan pelarut beracun, banyak pelarut organik yang beracun dan berbahaya bagi kesehatan manusia dan lingkungan, kemungkinan degradasi senyawa termolabil yang akan diekstraksi, waktu dan jumlah pelarut yang dibutuhkan dapat menyebabkan kerusakan, dan kemudian kemungkinan kontaminasi pelarut organik jika tidak digunakan dengan benar. Selanjutnya yaitu metode enfluoransi. Enfluoransi adalah metode ekstraksi minyak atsiri yang menggunakan lemak padat sebagai adsorben untuk menangkap aroma dan senyawa aromatik dari tanaman. Metode ini menjaga kualitas aroma yang lebih alami dibandingkan metode ekstraksi lainnya. Tahapan enfluorasi ada persiapan, penyerapan, dan pengambilan. Kelebihannya dari metode ini yaitu kualitas aroma yang sangat baik dan alami karena tidak menggunakan panas atau pelarut menguap, rendaman tinggi hingga 4-5 kali lebih besar dibandingkan dengan metode ekstraksi lainnya. Cocok untuk tanaman yang sensitif seperti tanaman yang rapuh atau mudah rusak karena tidak memerlukan panas atau tekanan yang tinggi. Kelemahannya yaitu proses lama dan kompleks, biayanya yang tinggi. Setelah itu, penggunaan lemak hewan mungkin tidak disukai oleh banyak orang. Selanjutnya itu metode meserasi lemak panas. Meserasi lemak panas adalah metode ekstraksi yang menggunakan pemanasan untuk melarutkan lemak dalam suatu pelarut. Selanjutnya tahapan meserasi lemak, pemanasan sampel, meserasi, filtrasi, dan penguapan pelarut. Kelebihan meserasi lemak panas ini yaitu efisiensi di mana pemanasan dapat mempercepat proses pelarutan lemak dan meningkatkan hasil ekstraksi. Yang kedua, kecepatan lebih cepat dibandingkan dengan metode meserasi pada suhu ruang. Dan yang terakhir itu kemudahan di mana prosesnya relatif mudah dan tidak memerlukan peralatan yang rumit. Kekurangannya yaitu kerusakan komponen yang tidak tahan panas seperti senyawa termolabil, lalu kontaminasi dari mikroorganisme, dan keterbatasan pelarut dan tidak cocok untuk semua sampel. Materi yang kedua yaitu fraksinasi dan isolasi.
Fraksinasi adalah proses pemisahan suatu campuran menjadi beberapa bagian yang lebih homogen berdasarkan prinsip-prinsip seperti perbedaan kepolaran, titik didih, atau ukuran partikel. Tujuan fraksinasi ini memisahkan senyawa, meningkatkan kemurnian sebagai pengenalan kandungan pembuatan fraksi dan pemurnian. Metode fraksinasi ada dua. Yang pertama itu metode fraksinasi ekstraksi cair-cair. Teknik ini merupakan teknik pemisahan senyawa dengan menggunakan dua pelarut yang tidak saling bercampur, di mana senyawa yang ingin dipisahkan akan lebih larut dalam satu pelarut daripada pelarut lainnya. Fraksinasi cair-cair ini digunakan untuk memisahkan senyawa berdasarkan kepolaran, memurnikan atau memanfaatkan senyawa membantu dalam proses ekstraksi menghilangkan komponen-komponen yang mengganggu, serta memudahkan identifikasi senyawa. Prinsip dasar fraksinasi cair-cair menggunakan dua cairan pelarut yang tidak saling bercampur, misalnya air dan pelarut organik seperti etil asetat atau N-heksan. Memisahkan senyawa yang terlarut dalam satu pelarut ke pelarut yang lain berdasarkan kepolarannya. Memanfaatkan prinsip-prinsip like dissolving like memisahkan senyawa berdasarkan tingkat kepolarannya. Selanjutnya, fraksinasi kromatografi. Fraksinasi kromatografi adalah teknik pemisahan komponen dalam suatu campuran berdasarkan perbedaan kelarutan baik dalam fase diam dan fase gerak. Proses ini melibatkan penggunaan kolom yang berisi fase diam dan fase gerak, biasanya pelarut atau gas, melewati kolom tersebut memisahkan komponen-komponen berdasarkan interaksi dengan fase diam. Macam-macam kromatografi, yang pertama ada kromatografi kertas atau KK, kromatografi lapis tipis atau KLT, kromatografi kolom, vacuum exclusion kromatografi atau VCL, size exclusion kromatografi atau SEC, solid phase extraction atau SPE. Selanjutnya, kromatografi lapis tipis. Alat dan cara penggunaannya. Alat yang digunakan dalam kromatografi lapis tipis atau KLT meliputi plat KLT, pensil, penggaris, pipa kapiler, chamber, kertas saring, lampu UV, dan beberapa alat lainnya seperti spatula dan pipet tetes. Cara penggunaan alat-alat ini mencakup penotolan sampel pada plat KLT, pengembangan dalam chamber, dan pengamatan berjak di bawah lampu UV, dan bisa dilihat contohnya pada gambar yang tertera. Selanjutnya, tahapnya ada persiapan plat KLT, penotolan sampel, larutan sampel ditotolkan pada plat KLT menggunakan pipet kapiler, ada elusi, di mana plat KLT ditempatkan dalam wadah yang berisi eluen naik melalui plat KLT dan membawa sampel. Ada pemisahan, senyawa dalam sampel bergerak sesuai dengan gaya interaksinya dengan fase diam dan eluen. Selanjutnya ada visualitas, misalnya dengan menggunakan cahaya UV atau dengan menggunakan reaksi tertentu. Yang terakhir ada analisis, di mana pemisahan senyawa ditandai dengan pita-pita berwarna atau di bawah UV pada plat KLT. Nilai RF atau retention factor dapat dihitung untuk identifikasi dan karakterisasi senyawa. Fase-fase dalam KLT ada fase diam, di mana lapisan tipis pada plat yang berfungsi sebagai medium untuk pemisahan. Bahan menyerap umum adalah silika gel, alumina, atau selulosa. Fase gerak atau eluen, pelarut atau campuran pelarut yang digunakan untuk membawa sampel melalui fase diam. Yang terakhir, sampelnya atau solu, campuran senyawa yang akan dipisahkan. Metode kromatografi lapis tipis ada dua. Yang pertama ada isolasi komponen campuran, dilakukan dengan mengidentifikasi noda senyawa yang terpisah pada plat KLT, kemudian menggerakkan noda tersebut dan melarutkannya dalam pelarut untuk mendapatkan sampel yang murni. Proses ini melibatkan pemisahan berdasarkan interaksi antara komponen campuran dengan fase diam atau lapisan tipis dan fase gerak atau pelarut. Yang kedua ada analisis kuantitatif. Analisis kuantitatif KLT dapat dilakukan dengan cara mengukur luas atau intensitas noda yang terbentuk, lalu dibandingkan dengan standar untuk menentukan konsentrasi komponen dalam campuran. Selanjutnya, kelebihan dari metode KLT ini, yang pertama metode yang mudah dan sederhana, biaya operasional relatif murah, pemisahan yang cepat, pemisahan berbagai senyawa. Kelemahannya yaitu waktu pemisahan relatif lama, kemungkinan adanya pencemaran, dan perendaman yang berkurang pencemaran pelarut. Materi yang ketiga yaitu pemurnian. Apa itu pemurnian? Pemurnian adalah proses pemisahan dan penghilangan pengotor atau bahan asing dari zat yang diekstrak agar menghasilkan zat murni yang diinginkan. Ini merupakan langkah penting untuk mendapatkan hasil ekstraksi yang berkualitas tinggi. Tujuan utama pemurnian adalah mendapatkan zat yang murni, bebas dari pengotor atau bahan yang tidak diinginkan. Prinsip dasar pemurnian adalah memisahkan zat yang tidak diinginkan atau pengotor dari zat yang diinginkan senyawa murni dengan memanfaatkan perbedaan sifat fisik atau kimia mereka. Nilai pemurnian yang optimal bergantung pada jenis bahan dan kegunaannya, tetapi secara umum, pemurnian yang efektif akan mencapai tingkat kemurnian yang tinggi tanpa merusak bahan yang diinginkan hingga mencapai 95-100%. Pemurnian dapat dilakukan melalui pemisahan peristiwa fisik atau kimia. Yang pertama itu pemisahan fisik, memanfaatkan perbedaan sifat fisik zat dalam campuran seperti perbedaan titik didih, ukuran partikel, atau kemampuan larut. Contohnya adalah filtrasi, destilasi, dan sublimasi. Yang kedua ada pemisahan kimia, di sisi lain melibatkan reaksi kimia untuk mengubah atau memisahkan komponen campuran sehingga dapat dipisahkan secara fisik. Contohnya adalah pengendapan, yaitu pembentukan endapan yang dapat dipisahkan dari larutan. Selanjutnya itu ada rekristalisasi. Rekristalisasi adalah proses pemurnian zat padat melalui kristalisasi ulang dalam pelarut
yang bertujuan untuk menghilangkan pengotor dan meningkatkan kemurnian zat yang diinginkan. Proses ini melibatkan melarutkan zat padat yang tidak murni dalam pelarut panas, kemudian pendinginan pelarutan sehingga zat murni mengkristal dan pengotor tetap larut dalam pelarut, lalu kristal murni dipisahkan dari pelarut. Prinsip dasar rekristalisasi adalah memanfaatkan perbedaan kelarutan zat yang akan dimurnikan dengan zat pengotornya. Senyawa padat yang tidak murni dilarutkan dalam pelarut panas hingga jenuh, lalu larutan dipanaskan dan didinginkan secara bertahap. Saat mendingin, kristal murni akan terbentuk dan pengotoran akan tinggal di dalam larutan atau diendapkan. Yang harus diperhatikan dalam memilih pelarut hanya bereaksi dengan zat yang akan dilarutkan. Pelarut hanya dapat melarutkan zat yang akan dimurnikan, tidak melarutkan zat pencampurnya. Titik didih pelarut harus rendah. Hal ini akan mempermudah pengeringan kristal yang berbentuk. Titik didih harus rendah dan tidak titik leleh zat yang akan dimurnikan agar zat tersebut tidak terurai. Setelah dilarutkan ke dalam pelarut yang sesuai, kemudian dipanaskan sampai larut sempurna. Bila pada temperatur kamar senyawa larut sempurna di dalam pelarut, maka tidak perlu lagi dilakukan pemanasan. Tetapi, jika pemanasan dilakukan apabila senyawa tersebut larut sempurna pada keadaan suhu kamar. Alat dan fungsinya ada Erlenmeyer yang digunakan untuk menampung larutan dan memanaskan larutan saat proses rekristalisasi. Ada beker digunakan untuk menampung larutan, terutama saat melakukan penyaringan kristal. Ada corong yang digunakan untuk menyaring kristal yang terbentuk, biasanya dilengkapi dengan kertas saring yang digunakan bersamaan dengan corong sehingga memisahkan kristal dari larutan. Ada kelebihan dan kekurangan dari rekristalisasi ini. Kelebihannya yaitu efektif dalam pemurnian karena memanfaatkan perbedaan kelarutan antara zat yang diinginkan dan pengotornya. Kemudian meningkatkan kualitas kristal yang lebih murni dan memiliki ukuran yang lebih seragam. Selanjutnya, proses yang relatif sederhana dan dapat dilakukan dengan peralatan yang mudah diperoleh. Kekurangannya yaitu potensi pembentukan produk yang tidak diinginkan, waktu yang lebih lama daripada metode pemurnian lainnya, perlu perhatian dan pemilihan pelarut karena pelarut yang salah dapat menyebabkan masalah seperti pembentukan emulsi atau pengotor yang sulit dipisahkan. Selanjutnya yaitu ada dekantasi. Dekantasi adalah metode pemisahan zat padat dari cairan menggunakan gaya gravitasi, di mana cairan dituangkan secara hati-hati sehingga endapan atau padatan tetap berada di dasar wadah. Prinsip kerjanya berdasarkan perbedaan densitas antara padatan dan cairan, dengan padatan yang lebih padat akan mengendap di dasar wadah. Tujuan dekantasi adalah untuk memisahkan padatan dari cairan, menghasilkan filtrat yang bersih atau menghilangkan cairan yang tidak diinginkan dari endapan. Alat yang digunakan dan fungsinya, alatnya ada dekanter. Alat ini sering digunakan karena memiliki dasar yang lebar sehingga memudahkan untuk mengamati endapan dan menuangkan cairan bagian atas tanpa mengganggu endapan. Selanjutnya ada corong pemisah. Alat ini memungkinkan pemisahan yang lebih baik karena keran penutup dapat disesuaikan untuk mengontrol kecepatan pengurasan lapisan bawah. Terakhir ada tabung reaksi. Alat ini bisa digunakan sebagai wadah untuk menampung cairan yang akan dipisahkan. Kelebihannya yaitu sederhana dan murah, mudah dilakukan dan tidak membutuhkan waktu lama, efektif untuk pemisahan cairan dan padatan terutama jika padatan tersebut tidak larut dalam cairan. Kekurangannya yaitu tidak efisien untuk zat padat halus atau memiliki massa jenis yang mirip dengan cairan. Tidak semua padatan terpisah sepenuhnya dari cairan sehingga meninggalkan kotoran. Cairan akan tertinggal dalam wadah bersama dengan padatan sehingga perlu dilakukan penghapusan cairan dengan penguapan. Selanjutnya yaitu sublimasi. Sublimasi dalam konteks pemurnian adalah proses di mana suatu zat padat langsung berubah menjadi gas tanpa melalui fase cair terlebih dahulu. Tujuan utama sublimasi adalah memisahkan dan mengisolasi senyawa yang mudah menyublim dari campuran dan meninggalkan kotoran yang tidak dapat menyublim. Alat yang digunakan dan fungsinya, ada glass beaker digunakan sebagai wadah untuk menampung, mencampur, mengaduk, dan memanaskan cairan. Ada burner atau alat pemanas dipakai untuk memanaskan cairan atau padatan dalam glass beaker. Ada water droplet atau tetesan air untuk meneteskan air atau cairan lain dengan presisi. Yang terakhir ada vapor atau uap, zat yang mengalami perubahan fase dari cair menjadi gas. Kelebihannya yaitu kemurnian tinggi, tidak perlu pelarut sehingga tidak ada pelarut yang perlu dihilangkan. Tidak membutuhkan pemanasan berlebihan, peralatan sederhana, meningkatkan pemurnian zat yang sensitif terhadap pemanasan karena proses ini tidak memerlukan pemanasan yang berlebihan. Kekurangannya, proses lambat, terutama untuk bahan yang sulit menyublim, hanya cocok untuk zat tertentu yang memiliki tekanan uap yang cukup pada suhu ruang, kurang praktis untuk skala besar karena prosesnya lambat dan membutuhkan ruang yang luas, keterbatasan jenis bahan hanya untuk zat-zat tertentu yang mudah menyublim sehingga pembatas jenis bahan yang dapat dimurnikan. Materi yang selanjutnya yaitu komputasi bahan alam. Apa itu komputasi bahan alam? Komputasi dapat diartikan sebagai cara untuk menemukan pemecahan masalah dari data input dengan menggunakan suatu algoritma. Hal ini ialah apa yang disebut dengan teori komputasi, suatu subbidang dari ilmu komputer dan matematika. Selama ribuan tahun, perhitungan dan komputasi umumnya dilakukan dengan menggunakan pena dan kertas atau kapur dan batu tulis. Dikerjakan secara mental, kadang-kadang dengan bantuan suatu label, namun sekarang kebanyakan komputasi telah dilakukan dengan menggunakan komputer. Jadi, komputasi dalam farmasi merujuk pada penggunaan pendekatan komputasi atau teknologi informasi untuk memproses dan menganalisis data terkait bahan alam, khususnya dalam pengembangan obat dan produksi farmasi.
Contohnya yaitu dalam penemuan obat baru, di mana penemuan senyawa bioaktif, komputasi digunakan untuk menganalisis struktur kimia senyawa alam dan memprediksi aktivitas biologisnya. Contohnya, penelitian tentang senyawa flavonoid dalam tanaman telah mengidentifikasi beberapa senyawa dengan potensi sebagai antiinflamasi dan anti kanker. Selanjutnya, simulasi docking molekul. Teknik ini digunakan untuk memprediksi bagaimana molekul senyawa alam berinteraksi dengan target biologis, seperti protein atau reseptor. Contohnya, simulasi docking melalui telah digunakan untuk mengidentifikasi senyawa alam yang berpotensi sebagai inhibitor enzim tertentu yang terkait dengan penyakit. Yang terakhir ada analisis farmakologi jaringan, di mana pendekatan ini melibatkan analisis jaringan farmakologis dan toksisitas. Contohnya, analisis farmakologi jaringan telah digunakan untuk mengidentifikasi senyawa alam yang berpotensi sebagai obat untuk penyakit kompleks seperti kanker dan diabetes. Selanjutnya, contoh dalam database tanaman, di mana identifikasi senyawa bioaktif, komputasi digunakan untuk menganalisis struktur kimia senyawa yang terkandung dalam tanaman obat dan memprediksi aktivitas biologisnya. Analisis farmakologi, di mana komputasi digunakan untuk menganalisis interaksi antara senyawa tanaman, obat, dan target biologis, seperti protein atau reseptor. Selanjutnya, prediksi aktivitas biologis. Komputasi digunakan untuk memprediksi aktivitas biologis senyawa tanaman, obat untuk berdasarkan struktur kimianya. Contoh tanaman obat yang telah dianalisis menggunakan komputasi bahan alam antara lain tanaman jahe atau Zingiber officinal. Komputasi digunakan untuk menganalisis struktur kimia senyawa gingerol dan memprediksi aktivitas antiinflamasi dan anti kanker. Selanjutnya, contoh dalam prediksi aktivitas obat. Analisis struktur kimia atau komputasi digunakan untuk menganalisis struktur kimia senyawa alam dan memprediksi sifat fisik kimia yang terkait dengan aktivitas biologis. Simulasi docking molekul, teknik ini digunakan untuk memprediksi bagaimana molekul senyawa alam berinteraksi dengan target biologis seperti protein atau reseptor. Contoh senyawa alam yang telah diprediksi aktivitas obatnya menggunakan komputasi bahan alam antara lain, ada kurkumin, senyawa yang terkandung dalam kunyit, diprediksi memiliki aktivitas antiinflamasi dan anti kanker melalui analisis struktur kimia dan simulasi docking molekul. Yang kedua ada quercetin, senyawa flavonoid yang terkandung dalam berbagai tanaman, diprediksi memiliki aktivitas antiinflamasi dan anti kanker melalui analisis struktur kimia dan prediksi farmakologi. Selanjutnya, contoh dalam prediksi farmakologi obat, prediksi aktivitas biologis, di mana komputasi digunakan untuk memprediksi aktivitas biologis tanaman obat berdasarkan struktur kimianya. Contohnya kurkumin, senyawa yang terkandung dalam kunyit, diprediksi memiliki aktivitas antiinflamasi dan anti kanker melalui analisis struktur kimia dan simulasi docking molekul. Yang kedua ada quercetin, senyawa flavonoid yang terkandung dalam berbagai tanaman diproduksi memiliki aktivitas antiinflamasi dan anti kanker melalui analisis struktur kimia dan prediksi farmakologi. Yang terakhir adalah molecular docking. Molecular docking adalah teknik komputasi yang digunakan untuk memprediksi interaksi antara dua molekul, seperti antara senyawa alam dan target biologis. Teknik ini menggunakan algoritma untuk mencapai konformasi yang paling stabil antara kedua molekul. Contoh molecular docking, ada senyawa kurkumin. Kurkumin adalah senyawa yang terkandung dalam kunyit. Molecular docking digunakan untuk memproduksi interaksi antara kurkumin dan enzim COX-2 yang terkait dengan inflamasi. Contoh yang kedua itu senyawa quercetin. Quercetin adalah senyawa flavonoid yang terkandung dalam berbagai tanaman. Molecular docking digunakan untuk memprediksi interaksi antara quercetin dan enzim COX-2 yang terkait dengan inflamasi. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan dan kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.